Di hamparan lembah yang hijau dan subur, berdirilah sebuah rumah panggung besar, berbahan kayu jati pilihan. Pemiliknya adalah Arini, seorang gadis muda berusia 20 tahun, yang kecantikannya sering dianggap sebagai berkah, sekaligus kutukan. Kulitnya cerah, sehalus porselen yang terkena sinar matahari pagi, memberikan rona kemerahan yang alami pada pipinya. Postur tubuhnya tegak namun luas, mencerminkan sosok yang terbiasa mengawasi luasnya lahan pertanian miliknya sendiri. Arini hidup sebatang kara setelah orang tuanya berpulang, meninggalkan warisan berupa ratusan hektar sawah, perkebunan kopi, dan cengkeh. Meskipun bergelimang harta, ada ruang kosong di hatinya yang tidak bisa diisi oleh sekadar angka di buku tabungan. Ia merindukan kehangatan, perlindungan, dan seseorang yang bisa diajak berbagi beban pikiran. Pagi itu, Arini berdiri di balkon rumahnya, memandangi para pekerja yang mulai turun ke sawah. Pandangannya terkunci pada sosok pria yang sedang memikul benih padi. Pria itu adalah Sumirno. Sumirno, seorang duda berusia 48 tahun, memiliki garis wajah yang tegas dan sorot mata yang teduh, namun penuh pengalaman hidup. Meskipun rambutnya mulai dihiasi uban di beberapa bagian, tubuhnya masih tampak kokoh dan kuat akibat kerja keras bertahun-tahun. Baginya, Arini adalah sosok majikan muda yang harus dihormati, namun tak bisa dipungkiri, ia seringkali merasa terpesona saat tak sengaja beradu pandang dengan gadis itu. "Pak Mirno," panggil Arini dengan suara yang lembut, namun bergetar pelan. Sumirno berhenti, meletakkan pikulannya, dan menunduk hormat. "Iya, Non Arini, ada yang bisa saya bantu?" Arini turun dari tangga rumahnya dengan langkah yang anggun. Angin pagi meniup kain tipis yang ia kenakan, menonjolkan siluet tubuhnya yang elok di bawah cahaya fajar. Saat ia mendekat, aroma harum melati yang selalu ia gunakan sebagai parfum alami memenuhi indera penciuman Sumirno. "Tolong periksa saluran irigasi di blok timur. Saya rasa debit airnya agak kurang," ujar Arini. Matanya menatap lekat pada Sumirno, seolah mencari sesuatu yang lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Sumirno merasa tenggorokannya mendadak kering. "Baik, Non, segera saya laksanakan." Ia segera berlalu, merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia merasa malu dan segan. Baginya, Arini adalah rembulan yang terlalu tinggi untuk diraih oleh tanah seperti dirinya. Namun, di balik rasa sungkan itu, ada percikan gejolak asmara yang sudah lama ia padamkan sejak istrinya tiada. Hari-hari berlalu sejak pertemuan Arini dan Sumirno di balkon rumah. Perintah Arini untuk memeriksa saluran irigasi bukan sekadar urusan pekerjaan. Itu adalah awal dari sebuah rencana yang lebih besar, sebuah keinginan untuk lebih dekat dengan pria yang telah mencuri perhatiannya. Arini tidak bisa lagi menyangkal gejolak di hatinya. Kehidupan mewah dan kesendiriannya terasa semakin hampa, dan Sumirno dengan kesederhanaan dan kedewasaannya menawarkan sesuatu yang selama ini ia rindukan. Sore itu, Arini kembali ke sawah. Ia tidak sendirian kali ini. Ia membawa sebuah keranjang anyaman bambu yang berisi bekal makanan khusus. Langkahnya ringan, namun hatinya berdebar. Ia mencari Sumirno dan menemukannya sedang sibuk membersihkan saluran irigasi yang tersumbat di blok timur. Sumirno, yang sedang bekerja, tidak menyadari kehadiran Arini. Ia tampak begitu fokus, otot-otot di lengan, dan punggungnya yang kuat bekerja serirama. Ia hanya mengenakan kaos oblong yang sudah agak usang dan celana pendek. Namun bagi Arini, ia tampak begitu gagah dan jantan. "Pak Mirno," panggil Arini dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di tengah gemericik air. Sumirno tersentak.
menghentikan pekerjaannya. Ia menatap Arini dengan tatapan yang terkejut, namun ada juga sedikit kegembiraan yang terpancar di matanya. "Non Arini, ada apa? Apa ada yang salah?" tanyanya dengan nada yang agak kaku. "Tidak ada yang salah, Pak Mirno. Saya hanya membawakan bekal untuk Bapak," ujar Arini sambil menunjukkan keranjang yang dibawanya. Sumirno tampak canggung. Ia tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, apalagi dari majikannya. "Terima kasih, Non, tapi saya bisa makan sendiri." "Saya tahu, tapi saya ingin memberikan ini pada Bapak sebagai tanda terima kasih atas kerja keras Bapak," ujar Arini. Tatapannya lekat pada Sumirno. Sumirno merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia bisa merasakan tatapan Arini yang penuh arti. Ia juga bisa merasakan aroma harum melati yang selalu menyertai gadis itu. "Baiklah, Non. Terima kasih banyak," ujarnya dengan nada yang lebih lembut. Arini kemudian duduk di sebuah gubuk kecil yang ada di tepi sawah, dan Sumirno pun mengikutinya. Mereka duduk berdekatan, namun masih ada jarak yang memisahkan mereka. Arini membuka keranjang dan menyajikan makanan yang dibawanya. Ada nasi hangat, sayur lodeh yang lezat, dan ayam goreng yang masih hangat. "Silakan dimakan, Pak Mirno," ujar Arini sambil menyodorkan piring ke arah Sumirno. Sumirno mengambil piring itu dengan ragu-ragu. Ia merasa canggung makan bersama majikannya, namun ia juga merasa senang dengan perhatian yang diberikan Arini. Ia mulai makan, dan Arini memperhatikannya dengan senyum yang lembut. "Makanan Non Arini sangat lezat," ujar Sumirno setelah beberapa suapan. "Saya senang Bapak menyukainya," ujar Arini, pipinya merona kemerahan. Mereka pun makan bersama dalam diam, namun ada keheningan yang penuh arti di antara mereka. Arini bisa merasakan ketegangan yang halus di udara, dan ia tahu Sumirno pun merasakannya. Ia bisa melihat bagaimana Sumirno mencoba untuk tidak menatapnya, namun ia juga bisa melihat bagaimana tatapan Sumirno seringkali beralih ke arahnya. Setelah selesai makan, Arini kemudian membuka termos kecil yang dibawanya. "Ini ada wedang jahe hangat, bagus untuk menghangatkan tubuh Bapak setelah bekerja keras," ujarnya sambil menuangkan wedang jahe ke dalam sebuah cangkir. Sumirno mengambil cangkir itu dan meneguk wedang jahe yang hangat. Ia bisa merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya, dan ia juga bisa merasakan kehangatan yang berasal dari perhatian Arini. Ia merasa gejolak asmara yang sudah lama padam di hatinya mulai menyala kembali. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras. Arini dan Sumirno terpaksa harus bertahan di gubuk itu. Gubuk itu kecil dan agak bocor di beberapa bagian, namun itu adalah satu-satunya tempat yang bisa mereka gunakan untuk berlindung. Mereka duduk berdekatan, mencoba menghindari tetesan air hujan yang masuk ke dalam gubuk. Arini bisa merasakan kehangatan tubuh Sumirno yang berada di dekatnya. Ia bisa merasakan detak jantung Sumirno yang berdenyut kencang, dan ia tahu detak jantungnya sendiri pun berdenyut sama kencangnya. Dalam keheningan, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Arini bisa merasakan kekasaran tangan Sumirno yang sudah terbiasa bekerja keras, namun ia juga bisa merasakan kehangatan dan kekuatan yang terpancar dari tangan itu. Sumirno tampak canggung dan ingin menarik tangannya, namun Arini memegang tangan Sumirno dengan erat. "Pak Mirno?" panggil Arini dengan suara yang bergetar. Sumirno menatap Arini, matanya penuh dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia bisa melihat keinginan yang mendalam di mata Arini, dan ia tahu ia tidak bisa lagi menyangkal perasaannya sendiri. Suara hujan yang menghantam atap rumbia gubuk itu menciptakan simfoni alami yang mengisolasi Arini
dan Sumirno dari dunia luar. Di luar sana, hamparan sawah hijau mulai memudar tertutup kabut putih, sementara di dalam gubuk yang sempit, ruang seolah menyusut, memaksa keduanya untuk duduk lebih rapat demi menghindari percikan air yang terbawa angin. Arini bisa merasakan hawa dingin yang mulai merayap di kulit lengannya yang halus. Namun, anehnya, sisi tubuhnya yang berdempetan dengan Sumirno terasa sangat panas. Ia bisa mencium aroma tanah basah, bercampur dengan bau maskulin khas pria pekerja dari tubuh Sumirno, bau keringat yang jujur, tembakau tipis, dan sisa-sisa aroma sawah yang entah mengapa terasa begitu menenangkan bagi Arini. Dingin, Non? Maaf, gubuk ini tidak cukup layak untuk tempat berteduh orang seperti Anda. Suara Sumirno berat, bergetar karena rasa segan yang masih tersisa. Ia mencoba menggeser duduknya, memberi ruang lebih, namun Arini justru bergeming. Jangan menjauh, Pak Mirno. Di sini hangat, bisik Arini. Arini memberanikan diri menatap profil samping wajah Sumirno. Di bawah remang cahaya mendung, rahang pria itu tampak begitu kokoh. Arini memperhatikan garis-garis halus di sudut mata Sumirno, jejak dari tawa dan beban hidup yang telah dilaluinya. Ada kematangan yang tidak ia temukan pada pemuda-pemuda sebayanya yang sering mencoba mendekatinya demi harta. Perlahan, Arini menyandarkan kepalanya di bahu Sumirno yang bidang. Sumirno tersentak kecil, tubuhnya menegang kaku seperti kayu jati. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Non, ini tidak pantas. Saya hanya seorang buruh tani, dan Anda, saya hanya seorang wanita yang kesepian, Pak. Potong Arini lembut. Harta ini tidak bisa memeluk saya saat malam tiba. Tanah yang luas ini tidak bisa mendengarkan cerita saya. Saya hanya ingin merasa dilindungi. Tangan Arini yang mungil dan cerah perlahan merambat, menyentuh telapak tangan Sumirno yang besar, kasar, dan penuh kapalan. Kontras warna kulit mereka terlihat begitu jelas di atas kain sarung yang dikenakan Sumirno. Arini menelusuri garis-garis tangan pria itu dengan ujung jarinya, sebuah sentuhan yang sederhana, namun memberikan sengatan listrik yang menjalar ke seluruh saraf Sumirno. Sumirno menelan ludah dengan susah payah. Keharuman melati dari rambut Arini yang sedikit lembab karena tempias hujan memenuhi paru-parunya. Sebagai pria yang sudah lama hidup dalam kesendirian, setelah kepergian istrinya, pertahanannya mulai retak. Rasa malu dan sungkan yang selama ini menjadi benteng perlahan runtuh oleh kehangatan dan ketulusan yang ditunjukkan gadis di sampingnya. Tanpa sadar, jemari kuat Sumirno membalas genggaman tangan Arini. Ia merasakan kelembutan kulit Arini yang luar biasa, sesuatu yang terasa begitu berharga dan rapuh dalam genggamannya. Non Arini cantik sekali. Terlalu cantik untuk pria tua seperti saya, gumam Sumirno pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Arini mendongak, matanya yang jernih menatap langsung ke dalam mata coklat tua Sumirno yang penuh gejolak. Usia hanyalah angka, Pak Mirno. Di mata saya, Bapak adalah pria yang paling nyata yang pernah saya temui. Bapak jujur, Bapak kuat. Arini menggerakkan tangannya, menyentuh pipi Sumirno yang ditumbuhi jambang tipis yang kasar. Gerakan itu begitu sensual, namun penuh dengan kerinduan akan kasih sayang. Sumirno memejamkan mata, menikmati sentuhan itu sejenak sebelum akal sehatnya mencoba memperingatkannya kembali. Namun, saat Arini sedikit merapat dan hembusan napasnya yang hangat menerpa leher Sumirno, pria itu tahu bahwa ia sudah kalah. Hujan di luar semakin lebat, seolah memberikan restu pada dua jiwa yang berbeda kasta, namun memiliki kerinduan yang sama. Di gubuk tua itu, di tengah aroma tanah dan hujan,
Jarak yang selama ini memisahkan sang majikan dan pekerjanya mulai menghilang, digantikan oleh percikan api asmara yang mulai berkobar. Hujan yang mereda menyisakan aroma tanah basah yang pekat dan udara dingin yang menusuk tulang. Namun, bagi Sumirno, dinginnya cuaca sore itu tak sebanding dengan gejolak panas yang membakar dadanya. Sejak kejadian di gubuk tua itu, tidurnya tak lagi nyenyak. Bayangan jemari halus Arini yang menelusuri telapak tangannya yang kasar terus menghantui setiap hela napasnya. Sebagai pria yang sudah hampir menyentuh kepala 5, Sumirno adalah sosok yang memegang teguh tata krama desa. Baginya, mencintai Arini bukan sekadar kesalahan, melainkan sebuah kelancangan. Arini adalah majikan, seorang gadis muda dengan masa depan yang masih membentang luas, sementara ia hanyalah seorang duda yang hidupnya sudah banyak dimakan oleh waktu dan kerja keras. Aku ini siapa? Gumamnya pada bayangan dirinya sendiri di cermin kusam rumah kontrakannya yang kecil. Hanya buruh tani yang mencangkul tanah miliknya. Tidak pantas, Sumirno. Sadarlah. Keesokan harinya, Sumirno mencoba mengambil jarak. Ia datang lebih pagi dari biasanya dan sengaja memilih area kerja yang paling jauh dari rumah besar Arini. Ia bekerja 2 kali lebih keras, berharap rasa lelah fisik bisa membungkam suara-suara di hatinya. Namun, Arini bukanlah gadis yang mudah menyerah. Ia menyadari perubahan sikap pekerjanya itu. Sore harinya, saat para pekerja lain sudah pulang, Arini mencegat Sumirno di jalan setapak menuju pintu keluar perkebunan. Gadis itu berdiri dengan anggun mengenakan kebaya katun tipis berwarna krem yang membalut tubuh eloknya dengan sempurna. Sinar matahari senja yang keemasan menyapu kulit cerahnya, membuatnya tampak seperti dewi yang turun ke bumi. "Kenapa Bapak menghindari saya?" tanya Arini langsung. Suaranya tidak lagi sekadar lembut, ada nada otoritas dan kerinduan yang bercampur di sana. Sumirno menunduk, tak berani menatap mata jernih itu. "Saya tidak menghindari Non. Saya hanya banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan." Arini melangkah maju, satu langkah yang membuat jarak mereka hilang. Ia bisa mencium aroma maskulin Sumirno yang tercampur dengan bau matahari. "Bapak bohong. Bapak takut, bukan? Bapak takut pada apa yang Bapak rasakan di gubuk kemarin." Sumirno menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya. "Non Arini, tolong dengarkan saya. Anda masih muda, sangat cantik, dan kaya raya. Di luar sana banyak pemuda tampan, sarjana, atau pengusaha yang lebih pantas bersanding dengan Anda. Saya ini hanya duda tua, Non. Kulit saya sudah kasar, hidup saya sudah layu." Mendengar itu, Arini justru tersenyum tipis. Ia meraih tangan Sumirno yang sedang memegang cangkul dan menekankannya ke pipinya yang halus. Sumirno gemetar. Ia bisa merasakan kelembutan kulit Arini yang kontras dengan telapak tangannya yang kapalan. "Pemuda-pemuda itu hanya melihat harta saya, Pak Mirno, atau mereka hanya menginginkan kecantikan saya untuk dipamerkan. Tapi Bapak melihat saya sebagai manusia. Bapak bekerja untuk saya dengan jujur, tanpa pamrih. Saya tidak butuh pemuda yang masih mencari jati diri. Saya butuh pria yang sudah tahu bagaimana caranya menjaga dan menghargai seorang wanita." Arini kemudian berbisik pelan, hampir di telinga Sumirno. "Jangan sebut diri Bapak layu. Bagi saya, Bapak adalah pohon besar yang kokoh tempat saya ingin berteduh." Sentuhan Arini yang berani, namun tulus itu meruntuhkan sisa-sisa pertahanan Sumirno. Godaan itu begitu nyata. Kehadiran Arini yang sensual, kedekatan fisik yang membangkitkan naluri lelakinya yang sudah lama tidur, serta ketulusan, kata-katanya membuat Sumirno tak kuasa lagi untuk mundur. Tanpa sadar, Sumirno meletakkan cangkulnya,
Ia menatap Arini dengan tatapan yang dalam, tatapan seorang pria dewasa yang akhirnya menyerah pada pesona asmara. "Non, Anda benar-benar tahu bagaimana cara meruntuhkan hati seorang tua seperti saya," bisik Sumirno Parau. Arini tersenyum kemenangan, sebuah senyuman yang penuh dengan janji-janji manis masa depan. Malam itu, angin pegunungan bertiup lebih tenang, membawa aroma bunga sedap malam yang mekar di halaman rumah besar Arini. Di teras kayu yang luas, Arini duduk menanti dengan sebuah lentera kecil yang apinya menari-nari di tiup angin. Ia telah mengundang Sumirno, bukan sebagai pekerja yang menerima instruksi, melainkan sebagai pria yang ia harapkan menjadi nahkoda dalam hidupnya. Langkah kaki yang berat, namun pasti terdengar menaiki tangga kayu. Sumirno muncul dengan penampilan yang berbeda. Ia mengenakan kemeja batik bersih yang tampak sudah lama tersimpan di lemari, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya yang tegas kini memancarkan aura ketenangan yang dalam. "Terima kasih sudah datang, Pak Mirno. Atau haruskah aku memanggilmu Mas Mirno sekarang?" Arini berdiri, menyambutnya dengan senyuman yang sanggup meruntuhkan sisa-sisa keraguan di hati pria itu. Sumirno tertegun sejenak melihat kecantikan Arini di bawah temaram cahaya lentera. Kulit cerah gadis itu tampak berkilau, seperti mutiara di tengah kegelapan malam. "Panggil sesukamu, Non. Aku hanyalah pria yang akhirnya menyerah pada pesonamu," jawab Sumirno dengan suara baritonnya yang mantap. Mereka duduk bersisian di kursi panjang kayu jati. Jarak yang biasanya dipisahkan oleh kasta sosial kini telah melebur. Arini memberanikan diri menyandarkan kepalanya di bahu Sumirno yang kokoh, merasakan kehangatan yang menjalar dari tubuh pria dewasa itu. Bagi Arini, tubuh Sumirno adalah simbol kekuatan dan pengalaman hidup yang tidak akan ia temukan pada pemuda manapun. "Mas," bisik Arini, jemarinya yang lentik mulai memainkan kancing kemeja Sumirno dengan lembut, sebuah gerakan sensual yang alami namun penuh kasih. "Aku punya segalanya di dunia ini, sawah, ladang, dan harta yang melimpah. Tapi semua ini tidak ada artinya jika aku harus mengelolanya sendirian. Aku butuh tangan yang kuat untuk membantuku, dan hati yang tulus untuk menjagaku." Sumirno menghela napas panjang, lalu ia meraih tangan Arini dan mengecup punggung tangannya dengan penuh hormat. "Aku bukan pria yang punya banyak janji manis, Arini. Aku hanya punya tenaga dan kesetiaan. Jika kau memilihku, aku tidak akan menjanjikan istana, karena kau sudah memilikinya. Tapi aku menjanjikan bahwa tidak akan ada satupun beban di pundakmu yang tidak kubantu pikul." Sentuhan bibir Sumirno di kulit tangannya membuat Arini meremang. Gejolak asmara yang selama ini ia pendam kini meledak menjadi rasa bahagia yang luar biasa. Ia menatap mata Sumirno, menemukan ketulusan seorang duda yang telah lama merindukan kasih sayang seorang wanita. Di mata pria itu, Arini bukan sekadar majikan kaya, melainkan wanita yang ingin ia cintai dengan segenap sisa hidupnya. "Malam ini, biarkan seluruh lembah ini menjadi saksi," ujar Arini pelan. Ia bangkit sedikit, mendekatkan wajahnya hingga hembusan napasnya terasa di bibir Sumirno. "Bahwa harta ini adalah milik kita bersama, dan hidupku adalah milikmu." Sumirno tak lagi ragu. Ia melingkarkan lengannya yang kuat di pinggang Arini, menarik gadis itu ke dalam pelukan yang protektif namun lembut. Dalam keheningan malam yang hanya diiringi suara jangkrik, dua jiwa yang terpaut usia jauh itu akhirnya menyatu. Keindahan fisik Arini yang sensual dan kematangan jiwa Sumirno yang stabil menciptakan harmoni yang sempurna di tengah suburnya bumi pertiwi. Sejak malam itu, tidak ada lagi sekat antara sang majikan dan sang buruh.
Mereka mengelola tanah leluhur itu bersama-sama, mengubah lembah tersebut menjadi surga kecil yang tidak hanya kaya akan hasil tani, tetapi juga kaya akan cinta yang tulus.